kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Beredar di tengah umat surat edaran yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Anwar yang menyatakan takzim nasab Bani Alawi. Lantas bagaimana tanggapan Kiai Imaduddin? Kita simak penjelasan Kiai Imaduddin yang membahas tuntas surat edaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan merespon dari surat edaran yang disampaikan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang membuat edaran tentang takzim nasab Ba'alawi. Jadi membuat sebuah edaran untuk santri dan alumni, namun edaran ini dipost di media sosial. Takdim nasab Bani Alawi dari Pondok Pesantren Al-Anwar 1, pimpinan Gus Najih kalau tidak salah, bahwa berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Tazkif Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Jadi ada 6 alasan utama yang dikemukakan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar dalam bagaimana harus mengakui daripada kesahihan nasab Alawi, dan inilah yang akan saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama, alasan beliau, alasan daripada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ini, bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sezaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sezaman bagi sebuah nasab. At-tariqus sani kutubun nasabin al-abdalil ulama'i siqatil muhaqqiqin al-asbatil lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat masyuratan muntashiratan. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu minal khututi wa muqabalatun nusakhil makhtutati. ومتى عرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث وكذا العمل بالوجادات. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105, bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat. Tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbatad dalila bid dalil,
Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab, dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasakh, ditulis lagi oleh seorang nasakh yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwalladhi sabata 'indan nasabina bisyahadati wa qubila 'alal masadirin nasabiyah, fanassa 'alaihi suyukhun nasabi aw sairul ulama'il masyhurina bitaqwa wal wara'i wal amanati fakana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Wa qubila, dan dapat dirujuk alal masadirin nasabiyah, terhadap kitab-kitab nasab. Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu, misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000 maka dilihat di dukcapilnya, untuk yang dia hidup di tahun 1900 dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di tahun 1000 maka dilihat pada kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383.
Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada abad-abad di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen, sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Misalnya orang-orang yang ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj nggak bicara lagi hal-hal yang sepele-sepele seperti yang ada dalam kitab Matan Takrib. Tetapi untung di dalam kitab-kitab gede itu masih ada yang bicara tentang furudul wudu dan lain sebagainya, sehingga nanti orang-orang bodoh tidak mengatakan ketika tidak disebutkan berarti itu tidak ada dan lain sebagainya. Ketika tidak disyaratkan berarti tidak menjadi syarat. Itu tidak demikian. Kenapa tidak disebutkan menjadi syarat? Karena memang itu syarat utama yang tidak perlu lagi disebutkan. Kalau saya ingin dikatakan saya hadir pada tanggal 12 November 2023 di Pondok Pesantren Buntet, maka saya harus mempunyai saksi internal dan saksi eksternal. Saksi internal saya adalah tadi saya foto-foto selfie. Saksi eksternalnya adalah YouTuber-YouTuber ini yang merekam keberadaan saya di Pondok Pesantren An-Nadwa Buntet. Kemudian setelah 100 tahun lagi, apabila ada orang mengatakan bahwa Imaduddin Usman berada di Buntet, maka ini bisa dirujuk benar ataukah tidak. Ketika dilihat di dalam tulisan-tulisan orang yang hari ini hadir, kemudian dia mencatat di dalam buku-bukunya bahwa saya menghadiri pada tahun 2023 tanggal 12 November di Pondok Pesantren Buntet, saya hadir di sana dalam acara Kongres 1 Perjuangan Wali Songo dan dihadiri oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka itu sudah menjadi data sezaman karena ditulis oleh orang yang hadir pada saat saya hadir di sini. Itu namanya data primer. Kalau misalnya nulisnya besok, itu sudah data sekunder. Tanggal 12 hadir, kita nulisnya tanggal 13. Nah itu kan hafalan, ingatan bisa jadi benar bisa jadi enggak, walaupun baru sehari. Tapi kalau setiap hari dituliskan, itu namanya data sekunder. Kalau yang nulis itu dia namanya data sekunder yang internal. Kalau ditulis oleh orang namanya data sekunder atau data primer yang eksternal. Demikian. Kemudian juga di dalam surat edaran itu bahwa meyakini nasabah alawi adalah melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Taklid itu ada dua, saya jawab demikian. Pertama, taklid itu maknanya adalah al-amal biqaulil ghair min ghairi hujjatin minal hujajis syar'iyyatil mulzimah ay min ghairi dalilin qaimin ala hukmihi au hujjiyatihi. Bahwa taklid yang pertama adalah mengerjakan ucapan orang lain tanpa hujah dari hujah-hujah syar'iyah yang menetapkan, tanpa adanya dalil sama sekali. Yang kedua adalah mengamalkan ucapan orang lain, seorang mujtahid, tanpa mengerti dalilnya. Dia tahu ada dalil tapi dalilnya nggak dimengerti oleh dia, tapi dia mengikuti. Nah yang pertama itu taklid yang tidak boleh. Taklid yang kedua ini boleh. Taklid yang pertama itu sudah tahu dia bahwa itu tidak ada dalilnya, lalu dia mengikuti, itu tidak boleh taklid yang demikian. Kemudian kita tahu itu ada dalil tapi kita tidak terlalu paham karena mungkin keilmuan kita tidak sampai ke sana, maka kemudian kita mengikutinya dengan tahu ada dalil tapi kita tidak mengerti dalilnya. Taklid yang kedua inilah yang boleh. Sedangkan nasabah alawi ini, kalau kita taklidi Ibnu Hajar, sebenarnya Ibnu Hajar tidak menyebutkan apa dalilnya dia ketika menuliskan nasabah alawi ini. Bahkan beliau mengakui di dalam kitabnya
bahwa beliau tidak bertemu dengan orang yang disebutkan itu, yang diakui sebagai gurunya itu. Beliau tidak bertemu dengan ulama itu, Abu Bakar Al-Idrus. Lalu berdasar apa kita meyakini bahwa nasabnya itu sahih? Lalu kenapa Ibnu Hajar mencatat? Ibnu Hajar mencatat karena husnudzon, karena murid-muridnya daripada Abu Bakar Al-Idrus ini orang soleh-soleh, apalagi gurunya. Kalau gurunya soleh, masa iya dia itu berbohong terhadap nasabnya? Lah itu tidak bisa kita jadikan sebuah rujukan, karena Ibnu Hajar tidak menyebutkan hujiyahnya. Bagaimana dia menetapkan itu? Kalau seorang ulama mengatakan bahwa nasabnya sebuah kabilah ini adalah nyambung pada Rasulullah, dikarenakan 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya, baru kita ikuti. Sedangkan Ibnu Hajar tidak menyebutkan alasan-alasan itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab At-Takrir wa Tahbir. Ini dalam kitab usul fikih. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar dengan dalil adamu dzikri la yadullu adama wuqu'i, bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi, wujudul madluli mustalzimun liwujudid dalil wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Adanya madlul ini cangkir, liwujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Wa qad ulima adamud dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Sajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad kelima bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Tolibiyah tidak menyebut, kitab Al-Majdi tidak menyebut, abad ke-6 Sajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ditulis? Ya karena bukan anaknya. Karena tidak ada orangnya aja, tidak ada, gimana ditulis? Ada yang mengatakan kiai dari Banten, coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9 ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada, kata saya, yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Bagaimana orangnya tidak ada kok ditolak? Kalau ada misalnya ujuk-ujuk ada orang ngaku datang ke Cinangka, saya anaknya Kiai Yusuf Mubarak, cek Yusuf manusaha, enggak ada, enggak inget-inget punya anak dia. Kenapa ditolak sama Abah Yusuf? Karena dia ada dan mengaku. Nah kalau Ubaidillah kenapa enggak ada yang nolak itu selama 5 abad? Karena memang di abad ke-5 sampai 9 orangnya tidak ada.
tidak tercatat dan tidak ada. Makanya tidak ada yang nolak. Yang nolak itu sekarang, karena tahu kitab-kitabnya sekarang ditemukan. Kitab abad ke-5 ada, ke-6 ada, ke-7 ada, ke-8 ada, ke-9 ada. Semua keturunan Ahmad bin Isa dicatat. Yang enggak dicatat cuma Ubaidillah. Menunjukkan apa? Karena Ubaidillah bukan anak Ahmad. Karena ini udah maghrib, pertanyaan-pertanyaannya ini mungkin nanti, ini juga belum selesai. Ini masih banyak sekali dari Ponpes Al-Anwar. Ada 6 poin, mungkin dalam kesempatan lain akan saya jawab. Demikian karena sudah maghrib. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.